Shalom, selamat pagi teman-teman. Bersyukur pagi ini kita masih bisa beribadah dan saya berharap teman-teman tetap bisa mengalami sukacita dalam Tuhan di ibadah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, terangilah hati kami untuk melihat keajaiban firman-Mu dan pertajam pendengaran kami untuk memperhatikan apa yang Tuhan mau perkatakan kepada kami. Berilah kami ya Tuhan, roh yang rela dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami merupakan doa yang sangat terkenal. Tahukah kalian bahwa di gereja Paternoster Yerusalem terpampang terjemahan doa Bapa kami dalam 140 bahasa pada dinding keramiknya. Dan ada gift shop yang berasosiasi dengan website Biara Paternoster ini menjual kartu pos berisi terjemahan doa Bapa kami dalam 1440 bahasa dan dialek. Bila doa Bapa kami begitu terkenal, begitu familiar bagi kita, lalu apa yang membuatnya begitu istimewa buat kita? Apakah karena popularitasnya? Apakah karena mudah untuk dihafalkan dan dilafalkan? Memang doa ini diajarkan untuk mengajak setiap orang percaya, setiap murid Kristus terlibat dalam perubahan besar-besaran dan radikal. Inilah rencana Injil Tuhan. Ini bukan hanya perkara keselamatan dan hidup kekal, tetapi ini soal perubahan. Sama-sama katakan perubahan. Markus 1 ayat 15 yang disampaikan Tuhan Yesus mengawali pelayanannya di dunia ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Doa Bapa kami menjadi sebuah kunci yang membuka pintu hati kita untuk masuk lebih dalam rencana Bapa. Semakin kita mendoakannya, semakin kita peduli dengan Injil Tuhan. Semakin kita peduli dengan agenda Bapa di dalam dunia ini. Pertanyaannya, ketika kita menaikkan doa Bapa kami, seberapa dalam kepedulian kita dengan agenda perubahan dari Bapa terhadap hidup kita? Mari kita perhatikan satu demi satu apa yang menjadi keistimewaan, dan saya mengundang teman-teman menyiapkan alat tulis, stabilo atau spidol, pinsil warna apapun, dan silakan mungkin membuka Alkitab ya. Saya berharap di rumah kita masing-masing masih memiliki Alkitab dan kita akan mengeksplor keajaiban dari doa Bapa kami ini dan keindahannya. Yang pertama, Tuhan Yesus sungguh mengerti. Sebetulnya siapa yang mengajarkan doa Bapa kami? Tuhan Yesus, ya. Tapi siapa Tuhan Yesus? Dia adalah anak Allah. Dia anak Maria. Apa maksudnya di sini? Yesus sepenuhnya Allah juga sepenuhnya manusia. Karena sepenuhnya manusia, maka Yesus sangat memahami pergumulan kita. Ia datang ke dalam dunia, tinggal di bumi bersama kita, mengalami tantangan dan beratnya kehidupan. Sehingga ia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Ibrani 5 ayat 7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena sepenuhnya Allah, Yesus mengenal sedalamnya pikiran kerinduan hati Bapa. Oleh karena itu doa Bapa kami itu begitu istimewa karena apa yang tertuang di dalamnya mengalir keluar dari Tuhan Yesus yang sungguh mengerti. Dia mengerti siapa kita dan dia mengerti siapa Bapa. Yang kedua, apa yang menjadi keistimewaan dari doa Bapa kami? Tuhan Yesus membawa seluruh kepeduliannya kepada Bapa. Kalau kita perhatikan isi doa Bapa kami, Di dalamnya syarat dengan concern, kepedulian Yesus. Coba perhatikan.
Dia concern soal waktu. Ada masa lalu yang dibahas di situ tentang mengampuni kesalahan kami. Soal masa kini, berikanlah pada hari ini makanan kami. Masa depan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Dia peduli dengan dimensi kemanusiaan kita. Mulai dari fisik soal makanan, relasi atau sosial tentang diampuni dan mengampuni. Psikologis, emosi, spiritual. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Secara politis, datanglah kerajaanmu. Ini bicara apa? Tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kemerdekaan sejati. Sungguh, ini menenangkan kita. Karena apa? Tuhan kok concern banget ya dengan kita. Tuhan kok bisa peduli dengan keberadaan kita. Ini menyadarkan kita satu hal bahwa betapa sayangnya Yesus sama kita. Sayangnya gak setengah-setengah, holistik. Hidup kita begitu berharga di matanya. Maka tidak heran pemazmur di Mazmur 8 ayat 5 itu sampai terheran-heran dengan kasih sayang Tuhan, dengan kepedulian Tuhan kepada kita. Ditulis demikian, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kemudian di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 bicara tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Jangan khawatir. Kenapa? Karena ada kepedulian Tuhan terhadap hidup kita sehari-hari. Dia care, dia peduli. Makanya di ayat 34-nya katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa Tuhan, dia begitu peduli dengan keberadaan engkau dan saya. Yang ketiga, apa yang istimewa dari doa Bapa kami? Tuhan Yesus mengajak kita fokus pada hati Bapa. Doa Bapa kami itu sebetulnya terbagi menjadi dua bagian, dua segmen. Bagian pertama itu dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kemudian bagian kedua, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Perhatikan, di dua segmen ini atau dua bagian ini, yang bagian pertama itu ada kata mu, ya, kata ganti orang mu dan mu, menunjuk kepada Tuhan. Dan di segmen kedua bicara tentang kami dan kami. Betul, Tuhan itu peduli dengan kebutuhan kita. Seperti tadi di poin sebelumnya dikatakan, Tuhan tuh concern dengan keberadaan kita, concern dengan kebutuhan kita. Dia peduli dengan semua itu. Tapi Ia mengajak kita untuk keluar dari hidup yang hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri, menjadi pribadi yang fokus pada apa yang utama di hati Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun ya, setelah dia kemudian dia berpuasa 40 hari, lalu dia mulai merasakan lapar. Nah, kemudian dia didatangi oleh iblis dan dicobai. Apa yang iblis minta kepada Yesus? Perintahkan pada Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya kan? Lalu apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus sadar nggak kalau dia sedang lapar? Ya, dia lapar. Tetapi Yesus tidak terjebak dengan pemenuhan diri sendiri. Dia fokus pada hati Bapa. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, seringkali doa itu kita anggap sebagai transaksi ya, sebuah transaksi, sebuah relasi yang sangat
bisnis lah gitu, transaksi ya. Jadi Bapak, Tuhan itu harus melakukan apa yang saya pinta dalam doa saya. Kalau Tuhan tidak melakukan, saya akan mendesak lebih lagi. Saya akan minta terus lagi sampai Tuhan memenuhi apa yang saya mau. Tanpa kita sadari betapa sering kita berelasi dengan Tuhan dalam doa seperti ini. Kita menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang harus melakukan performa sesuai dengan apa yang kita pinta dan inginkan. Yakobus pasal 4 ayat 3 bilang begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi apa yang membuat kadang-kadang doa kita belum dijawab atau tidak dijawab Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak peduli apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita tidak datang kepada Tuhan dengan satu clarity, satu kejernihan hati. Dengan satu kejelasan, sebenarnya saya waktu minta ini motif saya apa? Waktu saya minta ini sebetulnya apa yang menjadi reason saya, alasan saya? Dan Tuhan mengajak kita untuk apa? Pada waktu berdoa, fokus kepada apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Apakah yang kita pinta itu memuliakan Tuhan? Apakah yang kita pinta itu mendatangkan kerajaan Tuhan ke dalam bumi? Apakah yang kita minta menggenapi kehendak Bapa dalam dunia ini, dalam hidup kita? Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, doa yang mengubahkan itu bukanlah mengubah situasi, tetapi hal pertama doa yang mengubahkan itu adalah mengubahkan hati kita, agar hati kita bersih. Hal yang keempat yang istimewa dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus ingin menghadirkan surga di bumi. Sebetulnya apa yang menjadi center dari susunan doa Bapa kami ini? Kalau kita perhatikan baik-baik, susunan doanya seperti ini, ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu di tengahnya, di bumi seperti di sorga. Lalu disambung lagi kalimatnya, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah sebuah gaya penulisan Ibrani. Senternya di mana? Kalimat yang di tengah tadi, di bumi seperti di sorga. Apa maksudnya di sini? Artinya apa? Di center ini, di pusat ini terletak kerinduan hati Bapa, passionnya Bapa, hasratnya Bapa. Apa yang terjadi di sorga hadir dan terjadi juga di bumi. Itu kerinduan Tuhan. Jadi kita membaca doa Bapa kami ini berbeda, bukan? Dikuduskanlah namamu di bumi seperti yang berlangsung di sorga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti yang sudah terjadi di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang terlaksana di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terjadilah di bumi seperti di sorga. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di bumi seperti di sorga. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di bumi seperti di sorga. Teman-teman merasakan good vibes di doa ini tidak? Ya. Jadi ini implikasinya buat kita. Jika saya seorang pelajar, Bapa rindu kita menjadi pelajar yang menjalani hidup di bumi seperti di sorga. Jika saya seorang mahasiswa, Bapa rindu kita menjadi mahasiswa yang menjalani hidup di bumi seperti di sorga. Jika saya seorang karyawan, Bapa rindu kita menjadi karyawan yang menjalani hidup di bumi seperti di sorga. Jika saya seorang dokter, Bapa rindu kita menjadi dokter yang menjalani hidup di bumi seperti di sorga. Jika saya seorang pedagang,
Bapa rindu kita menjadi pedagang yang menjalani hidup di bumi seperti di sorga. Intinya apa? Value dan kehidupannya ada di sorga. Bapa mau kita menjalankannya di dunia ini. Ini mendorong kita untuk mengalami sebuah perubahan dalam cara kita menjalani hidup. Hal yang kelima, apa yang istimewa dari doa Bapa kami? Tuhan Yesus mengundang kita untuk berdoa dengan berani dan berserah pada Bapa. Menarik sekali bahwa LAI menerjemahkan doa Bapa kami ini dengan sangat baik. Di depannya adalah kata kerja kan, ya, dikuduskan, datanglah, jadilah, berikan, ampuni, janganlah, lepaskanlah. Itu adalah kata kerja. Ada dua pemahaman di sini. Yang pertama adalah di kata kerja ini ya mengandung perintah. Memang kalau di dunia timur itu kalau kata kerja begini ya, lakukan ini, lakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Nah, kalau di dunia timur hal ini kita tidak bisa berikan kepada superior kita, orang yang ada di atas kita. Kan dianggapnya gak sopan ya, gak sopan. Tapi mengapa pertanyaannya? Kata kerja yang ada di doa Bapa kami itu seperti sebuah komen, ya perintah, imperatif, ya kan? Kuduskan, datanglah, jadilah, ya kan? Berikan, ampuni, jangan, lepaskan. Kok kata kerjanya seperti sebuah perintah? Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ada demikian maksud Tuhan Yesus. Tuhan mengundang setiap orang percaya untuk datang kepada Tuhan dengan sebuah keberanian. Berani untuk berdoa kepada Bapa. Di Ibrani 4 ayat 16 bilang begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tetapi menarik sekali hal yang kedua dari kata kerja ini adalah bentuknya pasif. Artinya apa? Ya kan? Dan bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan sangat baik, LAI bahasa Indonesia. Ya, dikuduskan namamu. Ya kan? Maksudnya apa? Artinya kita tidak dapat melakukan ini semua. Kita tidak dapat melakukannya. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup, yang dapat melakukannya. Saya, engkau, kita tidak dapat melakukannya. Jadi kebayang gak kalimatnya gini? Bapa, engkaulah yang dapat menguduskan nama di bumi seperti di sorga. Bapa, engkaulah yang mendatangkan kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Bapa, engkaulah yang dapat mewujudkan kehendakmu di bumi seperti di sorga. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Jadi dua hal di sini. Tuhan mengundang kita untuk berdoa secara berani, tetapi juga dengan penuh penyerahan diri. Tuhan, saya itu gak bisa. Hanya Engkau yang bisa. Tuhan, hanya Engkau yang mampu. Saya gak mampu. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, aku tidak sanggup. Tetapi waktu mendeklarasikan ketidaksanggupan kita, ketidakmampuan kita, artinya apa? Kita percaya Tuhan Kau yang sanggup melakukannya dan Kau yang akan menolong saya. Nangkap teman-teman? Saya berharap kita memahami hal ini. Jadi kita melihat apa yang istimewa dari doa Bapa kami ini. Saya berharap selama pembahasan ini teman-teman menangkap dan melihat keajaiban, keindahan dari doa Bapa kami ini. Tuhan Yesus sungguh mengerti. Tuhan Yesus membawa seluruh kepeduliannya kepada Bapa karena Ia care terhadapmu dan terhadapku. Tuhan Yesus mengajak kita untuk fokus pada Bapa. Tuhan Yesus ingin menghadirkan surga di bumi. Tuhan Yesus mengundang kita berdoa dengan berani dan berserah kepada Bapa. Doa Bapa kami itu indah. Di dalamnya kita menemukan
keistimewaan, kekayaan pribadi Yesus, kekayaan pribadi Bapa, kasih-Nya dan undangannya untuk kita berubah. Pertanyaannya, ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, perubahan apa yang Tuhan inginkan kita alami dan terjadi dalam hidup kita, sehingga di bumi seperti di sorga? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bagaimana harus berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami semakin mengenal apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan Yesus dengan kami mendoakan hal ini. Biarlah Tuhan, semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mengasihi-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, ada satu kuasa yang kami alami untuk boleh berubah menjadi seperti yang Engkau inginkan. Dan kami mau sama-sama terus ya Tuhan menghayati doa Bapa kami ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan yang nyata dalam Kristus Yesus, penyertaan, pendampingan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Servers, balik lagi sama gua Tukang Warta Servers. Kita bersyukur banget ya karena hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita juga masih bisa memuji namanya. Terlebih lagi kita juga masih bisa menyembah Dia. Servers, kiranya firman yang kita dapat hari ini juga bukan cuma informasi yang lewat aja, tapi menjadi informasi yang justru mengubah hidup kita, informasi yang menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Warta pertama, kalian pasti udah tahu dong kalau gereja kita bisa banget nih kalau mau persembahan online. Seperti slide berikut ini. Jadi kalian tinggal scan aja atau kalian mau transfer juga bisa kok. Servers, kalian tahu nggak, gereja kita ini lagi ngadain open house. Yap, open house di bidang supporting. Jadi itu isinya ada multimedia, soundman, kameramen, video switcher, lighting. Nah, jadi buat kalian semua yang mau belajar, yang pengen melayani apalagi nih, bisa menjadi berkat. Nah, kalian bisa banget nih daftar dengan cara klik aja link yang ada di description box di bawah ini ya. Hey guys, buat kalian nih yang baru aja join ibadah Wave Youth Ministry, ayo kita kenalan lebih dalam lagi dengan cara kalian ke description box, terus kalian klik link jemaat baru. Selanjutnya, kira-kira siapa sih teman kita yang berulang tahun di minggu ini? Yuk kita cek. Buat teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, panjang umur, sehat selalu, dan wish you all the best ya. Next, gue juga gak capek-capek buat ngingetin kalian untuk terus ya
stay connected bersama komit online kalian. Terus kalau misalnya kalian yang aduh sama siapa ya komitnya, gak tahu nih, belum ada temen, nah kalian bisa banget nih daftar. Caranya tuh klik aja link di description box di bawah ini ya. Ini kuota gue yang terakhir loh. Nah jadi kalian jangan sampai ketinggalan informasi tentang gereja kita dengan cara pantengin terus Instagram @waveyouthministry dan @youth1wave. Terus kalau kalian nih yang gabut atau seneng denger podcast atau yang emang seneng gitu dengerin kayak gitu, nah cocok banget buat kalian karena gereja kita udah punya podcast nih di Spotify. Kalian tinggal buka Spotify, terus kalian search Wave Youth Ministry. Nanti keluar deh, dan pastinya juga bermanfaat dan juga memberkati kita semua. Sekian warta gua untuk hari ini. Happy Sunday and don't forget, let's be a worshiper, not a spectator. And God bless you all. Bye-bye.
Jesus, we're alive.